Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Kira Antari dengan NIM 25130131019 dari Pendidikan Kimia kelas IKI semester 1. Di sini saya akan membuat presentasi tentang tugas UTS Agama Hindu. Nah, terdapat beberapa soal yang akan saya bahas, yaitu yang pertama tentang bagawan biasa, yang kedua studi kasus tentang karma pala, yang ketiga tahapan yoga, yang kelima pengalaman hidup hubungan dengan renungan, yang keenam adalah menjelaskan tahap, yang keenam adalah peran kita layaknya awatara, yang ketujuh adalah bagaimana membuktikan Tuhan ada di mana-mana, dan yang kedelapan adalah contoh mengembangkan kasih sayang dari karma pala, dan yang terakhir itu keterikatan yoga asana dengan meditasi. Lanjut. Soal yang pertama yaitu yang A, yaitu nilai-nilai kesucian yang tercermin dari kehidupan bagawan biasa meliputi kebijaksanaan, pengenalan diri atau self-control, pengabdian tulus pada kebenaran universal, dan dharma untuk memandu manusia menuju moksa. Yang ke B, yaitu ajaran bagawan biasa relevan bagi umat Hindu masa ini karena menekankan pentingnya dharma sebagai panduan etika hidup seperti menghindari kemewahan berlebihan, mengembangkan kebijaksanaan melalui belajar, dan mengejar moksa melalui pengabdian. Yang C, yaitu kesucian sejati menurut ajaran Hindu berdasarkan kisah ini adalah pencapaian melalui kebijaksanaan, pengenalan diri, dan pengabdian pada kebenaran, bukan dari lahirlah atau status. Ini mencerminkan konsep bahwa kesucian datang dari dalam melalui karma baik dan pemahaman dharma yang membebaskan dari siklus samsara menuju moksa. Soal yang kedua, yaitu contoh pengalaman hidup yang terkait dengan renungan karma, yaitu ketika saya selingkuh dengan teman saya, awalnya saya tidak ingin mengakui karena terbayang-bayang oleh rasa bersalah, kebohongan, dan kebodohan yang saya lakukan. Seberapapun engkau lama menyimpan bangkai, baunya akan cepat tercium dan terungkap. Dari kalimat tersebut, saya mulai jujur dan mengakui kesalahan saya dan mendapatkan hukum karma itu ditinggalkan. Nilai moral yang saya pelajari adalah pentingnya kejujuran dan satya. Soal yang ketiga, tahapan-tahapan Asanga Yoga. Yang pertama ada yama, yaitu etika moral seperti ahimsa atau non-kekerasan, satya kejujuran, asetya tidak mencuri, brahmacharya kontrol nafsu, aparigraha yaitu tidak serakah. Contohnya pelatih ahimsa dengan menghindari kata-kata kasar. Yang kedua adalah niyama, yaitu disiplin pribadi seperti saucha atau kebersihan, santosa atau kepuasan, tapas atau austeritas, dan swadhyaya atau belajar diri, iswara paradinanda yaitu penyerahan pada Tuhan. Contohnya saucha dengan membersihkan tubuh dan pikiran melalui meditasi. Dan ahalagawa yaitu mengatur makanan. Yang ketiga yaitu postur fisik, yaitu contohnya surya namaskar, yaitu salam matahari untuk kekuatan dan keseimbangan. Yang keempat yaitu pranayama, yaitu kontrol nafas, contohnya anulama, viloma atau napas alternatif untuk menenangkan pikiran. Yang kelima yaitu pratyahara yaitu penarikan indera dari objek eksternal, contohnya fokus pada suara internal saat meditasi dan mengabaikan gangguan di luar. Yang keenam yaitu dharma, yaitu konsentrasi, contohnya memusatkan pikiran pada satu titik. Dan yang ketujuh yaitu dhyana, yaitu meditasi, contohnya duduk tenang. Yang kedelapan adalah samadhi, yaitu penyatuan sempurna, contohnya pencapaian keadaan ekstase spiritual di mana ego hilang. Soal keempat, yaitu dengan mengembangkan kasih dengan mengikuti kebenaran dalam kehidupan sehari-hari, yaitu saat teman meminjam uang dan berjanji mengembalikan. Dengan jujur mengatakan jika ia lupa, bukan menyembunyikan untuk menghindari konflik. Dengan menghindari konflik, dan dengan membangun kejujuran dan kepercayaan, maka akan tumbuh rasa empati dan kasih sayang. Soal yang kelima yaitu contoh pengalaman hidup yang pernah saya alami itu ketika keluarga saya dijahatkan oleh tetangga yang iri dengki dengan memainkan ilmu hitam. Pura-pura baik padahal menusuk merupakan kekejaman yang tersembunyi, namun sekarang tetangga saya banyak terkena musibah atau sakit-sakitan akibat terkena ilmu tersebut. Tuhan tidak diam, tapi Tuhan bersama manusia yang baik. Soal yang keenam, tahapan-tahapan meditasi. Yang pertama yang adalah mencuci muka.
tangan, kaki, atau mandi, yaitu membersihkan badan dari kotoran fisik untuk membuat tubuh segar dan pikiran jernih, mencerminkan konsep sauci atau kebersihan, dan yama yoga, mempersiapkan tubuh sebagai wadah spiritual. Yang kedua itu duduk dengan alas kain, tikar, atau selimut, punggung tegak, tangan di pangkuan, dan rileks. Posisi ini memastikan kenyamanan dan stabilitas, mencegah gangguan fisik, memungkinkan energi mengalir bebas, dan fokus pada meditasi. Yang ketiga yaitu pejamkan mata dan tenangkan pikiran beberapa detik. Menenangkan pikiran untuk memasuki keadaan pratyahara atau penarikan indera, mengurangi pikiran acak dan mempersiapkan konsentrasi. Yang keempat yaitu ucapkan mantra. Dengan menggunakan mantra seperti Om untuk memusatkan pikiran, masuki dharana dan dayana, menghubungkan dengan energi spiritual dan mencapai ketenangan batin. Soal yang ketujuh, Awatara adalah penjelmaan dewa atau Dewa Wisnu untuk menyelamatkan dunia dari kejahatan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa berperan sebagai awatara dengan bertindak sebagai pelindung dharma, yaitu membantu orang yang teraniaya atau seperti contohnya Rama melawan Ravana. Yang kedua adalah menjaga lingkungan, contohnya Krishna mengajarkan Bhagavad Gita melalui kebaikan, kejujuran, dan pengorbanan, bertanggung jawab dan memiliki kasih sayang tanpa pamrih. Yang kedelapan, itu ide Sang Widiwasa atau Tuhan sebagai Wiyapi Wiyapaka atau ada di mana-mana, berarti kehadirannya dalam segala sesuatu. Saya membuktikan Tuhan ada di mana-mana dengan sembahyang, dimanapun saya sembahyang dan saya berada, Tuhan tetap sama dan di mana saja bersama saya. Sejatinya Tuhan berada dalam diri kita sendiri. Tuhan tidak bisa dilihat, namun akal kita yang mengatakan bahwa percaya Tuhan di mana saja itu memang ada dengan segala wujudnya. Yang kesembilan, yaitu contoh mengembangkan kasih sayang. Dari Kanumpale itu seseorang yang mengakui kesalahan dalam hubungan, meski resiko kehilangan teman. Ia menuai kepercayaan dan pengampunan, membangun kasih sayang yang lebih dalam. Ini mengikuti Kanumpale dengan menanam kebenaran untuk panen positif, mendorong nilai kemanusiaan seperti empati, sesuai ajaran agama Hindu, bahwa kejujuran menghindari dosa atau basi dalam memupuk hubungan harmonis. Soal nomor 10 yaitu yoga asanas atau gerakan fisik penting karena menyiapkan tubuh untuk meditasi dengan meningkatkan fleksibilitas, kekuatan, dan sirkulasi energi atau prana, mengurangi ketegangan fisik yang mengganggu pikiran. Ini terkait dengan pengendalian pikiran. Asanas seperti Surya Namaskar mengajarkan disiplin, memusatkan perhatian pada gerakan yang melatih pratyahara. Keterkaitannya dengan ketenangan batin adalah melalui pranayama, yaitu menyertai asanas, menenangkan nafas dan pikiran, memungkinkan untuk masuk ke dhyana dan samadhi, menghasilkan damai jiwa dan pelepasan stres sesuai prinsip yoga sebagai penyatuan jiwa dengan Brahman. Sekian presentasi dari saya. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Om.